Kalau tidak dengan takwa, maka dia akan betul-betul menjadi berat menghadapi hidup ini. Ya tetap saja tidak soleh juga Allah yang ngejamin rezekinya ya. Cuma tidak diberikan ketenangan, tidak jadi amal soleh, tidak diberikan kebahagiaan, nggak ada tuh. Terus nanti kayak minum air laut, minum makin haus, dikasih satu gunung emas, sibuk mikirin gunung emas yang lain. Terus makin lama makin capek, tua mikirinnya nggak ada. Gelisah, ruwet aja, naik mobil bagus juga. Kumaha geus ditransfer encan, cek urang tegeng. Gitu hadirin. Itu tadi mobil bagus. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Tuh begitu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, yang dapat ilmunya yang disebut Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri, dia mau bertakwa atau tidak. Kalau dengan takwa nanti Allah akan mengubah kehidupannya menjadi lebih berkah. Kalau tidak dengan takwa maka dia akan betul-betul menjadi berat menghadapi hidup ini. Ya tetap saja tidak soleh juga Allah yang ngejamin rezekinya ya. Cuma tidak diberikan ketenangan, tidak jadi amal soleh, tidak diberikan kebahagiaan, nggak ada tuh. Terus nanti kayak minum air laut, minum makin haus, dikasih satu gunung emas, sibuk mikirin gunung emas yang lain. Terus makin lama makin capek, tua mikirinnya nggak ada. Gelisah, ruwet aja, naik mobil bagus juga. Kumaha geus ditransfer encan, cek urang tegeng. Gitu hadirin. Itu tadi mobil bagus. Menurut saya mah ambek-ambekan begitu mending kena naik sepeda we ya. Halo. Di rumah juga belum tentu tidur. Udah dengar belum kisah rumah teknologi canggih? Kan? Oh, ini ada rumah masa depan canggih, semuanya pakai mulut. Net, bangun, sudah waktunya bangun. Terima kasih. Siapkan air panas kamar mandi. Siapkan air panas kamar mandi. Kamar mandi siap sendiri. Setel murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini diganti dan aslinya menyebut musik, enggak. Sebagai TV, ya. Berita terbaru, channel terbaru, ya. Ada tugas saya hari ini, komputer langsung ngejawab semua. Hari ini ada rapat jam 5, jam 9, pertemuan jam 10, dan jangan lupa makan siang bersama teman jam 1 di restoran. Bunyi sendiri, semua perintahnya lewat suara. Pas mau padamkan semua lampu, buka pintu, buka. Pemanas matikan. Semuanya perintahnya lewat mulut.
Dia pergi ke kantor. Masalahnya dia tuh harus diobati giginya. Beres dari kantor, bekas dicabut gigi masih baal. Wah, pintu. Perintah tidak dipahami. Buka pintu. Ini perintah tidak ada dalam buka pintu. Hujan besar. Rancucut nggak bisa buka pintu. Anak ini ya, suaranya beda. Udah nyokel jendela di dalam. Air, maksudnya pemanas ya. Air. Suara lebih fire. Skala ke air, suara makin keras. Waduh. Hanya dengan oleh Allah diberikan pita suara yang berbeda bisa rusak tuh teknologi. Bukan, tidak bisa dipahami. Karena ininya susah. Makanya jangan terlalu gaya dengan teknologi. Ya, dikasih pita suara rebek aja nggak akan bisa apa-apa. Benar? Nikmat terbesar adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Baik, yang mau diwisuda siapa nih yang bagian bicara sekarang? Ini aja. Ya udah ada ya. Siapa namanya, Dek? Hilman. Kenapa tangannya ke saku? Oh ya, bagus. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Hilman dari mana? Dari Semarang, Kak. Semarang. Usianya 24 tahun. Sudah. Kenapa ke sini? Pengen Jangan pakai lebih dari 3, berhenti ya. menjemput hidayah Allah di sini. Oh, dulu sebelum ke sini apa aktivitas? Kerja. Jadi kerja cuti. Resign. Bayangin sudah kerja, resign, mau mesantren. Program ini 3 bulan. Ini tidak mudah nih, orang cari kerjaan susah. Ini malah berhenti dari kerjaan. Kenapa begitu? Pengen memperbaiki hidup, Pak, di sini. Memperbaiki hidup. Membenerin ibadah lah. Memperbaiki ibadah. Kenapa ngambil paket akhlak plus wirausaha? Karena setelah ini nggak pengen bekerja di orang, pengennya mencoba usaha baru, Pak. Oh, bagus. Jadi mau wirausaha gitu. Iya, insya Allah. Baik. Minta doanya. Baik. Kan tidak boleh minta-minta ya. Oh, ya. Minta doa nggak boleh. Oh, boleh kalau itu. Oh, iya. Makasih, Pak. Belum. Iya. Apa yang berbeda sebelum masuk dengan sesudah mau diwisuda hari ini? Apa yang berbeda? Yang terasa perbedaannya? Ketauhidan, jadi lebih menyandarkan semua kepada Allah dan mengurangi berharap kepada makhluk. Itu yang paling terasa bedanya. Apa efeknya di hati? Lebih tenang dan tidak gerusah-gerusuh kalau orang Jawa bilang. Tidak gerasa gerusuk gitu ya. Lebih ajeg gitu dalam hidup ya. Betul. Baik. Kemarin kebagian cari nafkah enggak? Betul, Apa kemarin? Jualan stiker, yang saya kasih ke A juga. Saya tahu itu tekniknya ya. Tapi ini kelompok ini sudah sadar tidak mengepung saya. Biasanya kan darah ragang teh dikepung atau licik yang nggak dagang ke kiainya sendiri. Jadi ini tuh dilucuti ya, tidak dikasih apa-apa ya, dikasih modal enggak? Tidak, dipersiapkan sebelumnya. Jadi ketika hari H kita udah tidak pegang ATM dan yang lainnya. Tidak megang ATM, tidak megang uang, pokoknya dari nol lagi ya. Betul, Pak. Nol lalu dilepas. Dan yakin tidak bahwa rezeki itu ada? Yakin, Pak. Yakin. Sama ikhtiar juga saya belajar bahwa usaha itu tidak hanya usaha bumi, tapi juga usaha langit, Pak. Jadi yang terpenting, Pak. Usaha langitnya gimana? Banyak-banyak berdoa. Banyak berdoa. Menambah ibadah. Nah, stiker ada yang beli tidak? Alhamdulillah lumayan banyak, Kak. Lumayan tidak bal ya, tidak jelas ya. Banyak, Kak. Alhamdulillah. Lalu menutup target harian. Berapa target harian waktu itu? Targetnya 35.000, tapi alhamdulillah selama saya ikhtiar itu selalu di atas itu dan lebih lah. Minimal dapat 100 ribuan. Waduh, jadi kaya dong. Alhamdulillah. Ya. Nah, hadirin sekalian, jadi yakin rezeki itu ada ya? Iya, yakin, Kak. Yakin. Nambah keyakinan itu dengan ikhtiar. Nambah.
karena beberapa keajaiban juga ada ketika ikhtiar itu. Contohnya apa? Pernah suatu saat tim kami itu berjalan dulu mutar-mutar karena nggak pengen jualan di DT gitu, Pak. Ya. Jadi agak jauh. Terus sampai jam sore itu bahkan setoran itu belum dapat, Pak. Tapi kita sholat asar dulu. Terus ada yang pernah bilang bahwa sedekah itu mengundang rezeki gitu, Pak. Saya coba itu dan alhamdulillah cuma dalam waktu dari jam setelah asar, setelah al-masurat jam 4 sampai setengah 6 itu bahkan dilebihkan oleh Allah. Oh, berarti ibadah itu Mengundang rezeki ya? iya, karena bisnis bisnis itu menunggu waktu sholat. Jangan sampai bisnis mengganggu waktu sholat. Kan bisnis ibadah, sholat itu tiangnya dalam ibadah. Sempat kelewat sholat gara-gara dagang nggak? Tidak. Tidak, yang ditunggu tuh sholat. Jadi kita bisnis itu nunggu waktu sholat, kerja itu nunggu waktu sholat. Intinya dalam hidup ini kan di antara pilarnya adalah tiang agama adalah sholat, ya. Jadi kesimpulan sekarang gimana? Yakin? Yakin. Sudah nikah belum? Belum, Mak. Belum. Gimana? Minta-minta lagi ya. Jadi gimana kalau nanti nikah ragu nggak dengan rezekinya? Tidak. Yakin? Iya, karena banyak cerita yang setelah menikah malah rezekinya ditambah oleh Allah. Oh, itu Jadi kalau satu istrinya gitu. Kalau nambah lagi ya nambah masalahnya juga, Mas ya. Rezekinya tapi nambah juga kena. Oh, satu aja belum. Jangan ikut Testimoni dari AA. Terima kasih, Dek ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Ya, rencananya mau usaha apa? Mungkin nanti melanjutkan di sini, kita nyari kegiatan di sini atau kalau ini diizinkan bisa merchandise-nya. Nah, ini wirausaha karena lihat Daruto itu kayak kolam udah banyak ikan ya nggak? Ya, pinter ya. Ya sudah, alhamdulillah sukses ya. Baik, akhwat, siapa yang mau bicara? Ada yang jadi pembantu nggak hari ini? Pelatihan ini? Cung, yang ada yang jadi pembantu nggak? Karena ketika dilepas itu benar-benar nggak ada uang, nggak ada buat makan, nggak ada buat apa-apa. Harus dapat uang dan belum tentu dapat juga sih. Ini ya, siapa namanya, Dek? Asih Ramadhani. Hah? Asih Ramadhani. Oh, Nia Ramadhani, baik ya. Asih. Ya. Alhamdulillah hari ini mau di wisuda. Gimana perasaannya? Sedih karena Sedih? ya berpisah sama teman-teman yang udah nemenin selama 3 bulan di sini. Emang berkesan di sini? Sangat, karena kami ahwat cuman Iya, kalau kita saya nggak ikutan ya. cuman 12 orang, jadi benar-benar kayak keluarga gitu, A. Dari awal 12 tidak ada yang kabur apa? Ada 1 orang sakit. Ya, bukan kabur, sakit ya. Karena memang tidak mudah dengan lingkungan yang berbeda. Sebelumnya dari mana nih? Dari daerahnya atau apa nih, ya? Apa aja lah ya. Kenapa ke sini? Ya sebelum ikut aktivitas pesantren apa aktivitasnya? Kerja. Kerja juga. Ya. Tahu dari mana Darut Tauhid? Dari keluarga. Apa kata keluarga? Kamu tobat sana gitu. Ya. Baik, lalu berani keluar dari kerja, berhenti atau cuti? Resign. Resign. Ya. Kerja apa? Karena jenuh juga sama kerjaan yang kita lelah, saya lelah, cuman dapat uang gitu, nggak ada dapat kesan dari pekerjaan itu. Ngerjain apa itu yang kayak gitu? Produksi baju. Alhamdulillah sekarang pindah ke sini. Apa yang berubah ketika daftar sebelum dan sekarang mau diwisuda? Apa yang paling signifikan berubah pada diri ini? Lebih tidak sia-sia sih, A. Karena yang biasa kayak kalau kerja itu seharian tiba-tiba nggak kerasa aja waktunya udah malam, besok lanjut lagi kerja. Jadi kayak sia-sia gitu. Kalau di sini tuh kayak lebih memanfaatkan waktu, jadi lebih terasa waktunya. Ternyata 24 jam itu sangat panjang. Kenapa saya begini? Karena ini tempat dipegang.
Kalau di sini kan begini yang seperti mata. Di sini lebih ngaco lagi. Sini ya. Baik, jadi terasa min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Memang kualitas keislaman seseorang bisa dilihat bagaimana kemampuan dirinya, setiap yang dijalani itu manfaat, tidak ada kesia-siaan. Makin tidak sia-sia, makin berkualitas keislamannya. Makin banyak kesia-siaan, makin kurang kualitasnya. Bagus, apalagi tentang keyakinan, hati lebih tenang, lebih gelisah di sini. Sangat tenang, A. Justru kayak nggak pengen balik dari DT gitu, pengen terus-terus di DT. Jangan, penuh atau grup lain susah ya. Kayak yang mau pensiun ya nggak, kalau nggak kasihan yang bawah ya. Tapi pengen di sini kenapa? Saking suasananya enak gitu. Kondusif. Waduh. Semuanya berkejar-kejar untuk ibadah kepada Allah di sini. Masya Allah. Kerjaan apa kemarin yang dilakukan? Menjahit. Menjahit. Oh, langsung siapa kliennya? Dari mana dapat mesinnya? Oh, ikhtiar. Iya, ikhtiar. Oh, ikhtiar jualan stik keju, A. Ini stiker, itu stik keju yang benar ya ada. Dari mana stik kejunya? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Terus yang membelinya tuh lebih ke anak SMP, SMK, itu tuh kita jualan lebih ekspresif gitu. Kalau jualan ke mereka tuh kayak kita tuh sangat ditunggu-tunggu datang ke tempat mereka. Jadi bukan kita yang mengejar-ngejar gitu. Oh, ini mah enak pisan, ada dagangna di dia. Ada intimidasi nggak ke anak-anak SMK, SMP, senior ya? Kan? Enggak. Enggak kan? Kenapa mereka nunggu-nunggu? Karena enak. Oh, tapi dibayar. Dibayar Ya, nggak? dibayar. Nggak enak nggak dibayar, mana santri bokeh namanya. Seperti ada santri di Serua jualan donat laku, tapi udah nggak pada punya uang, didoain aja ya. Wah. Baik, apa yang paling berkesan hikmah sesudah jualan itu? Belajar ternyata kan itu ibarat jadi ayah. Pas jualan itu ternyata perjualan seorang ayah itu tidak gampang. Pas kita hanya minta uang, Pak minta uang, kalau dikasih sedikit kita pasti ngerasa, ih kok sedikit, padahal dengan Sadar, uang yang ya, sedikit sekarang. itu sangat berarti saat kita yang mencari gitu. Sadar sekarang ya, bagaimana papa menderita. Kerasa ya, betapa kerasa. tidak gampang cari uang sepeser dua peser itu, betul tidak? Betul. Oh, tidak gampang deh. Jadi sekarang bisa jadi lebih hormat gitu ya ke orang tua, ada tahu perjuangannya. Ya, lebih kayak mungkin kalau disuruh langsung bergerak, jadi tidak pakai nanti dulu. Benar. Kalau dulu nanti dulu ya. Ya. Jangan sekarang, tahu udah nggak gampang menjadi nafkah. Apalagi kalau udah jadi ibu, hamil, melahirkan, menyusui, nanti bisa ngerasakan bagaimana perjuangan seorang ibu. Benar? Benar. Kemarin juga ada kita belajar jadi ibu juga. Jadi benar-benar dia ya, jadi di asrama itu kita mengurusi santri-santri, jadi kayak buatin makanannya. Kan dibagi 3 grup, nggak dibagi berapa grup? Ada yang bagian nyari rezeki, ada yang Ya bagian dibagi 2, jadi ayah, jadi ibu. Jadi ibu itu masak, beres-beres, semuanya pokok pekerjaannya dari bangun tidur sampai mau tidur tuh kayak nggak selesai-selesai pekerjaan. Kayak gitulah ibu kita di rumah. Nah itu hikmahnya. Kan yang bagian nyari nafkah bukan hanya buat dirinya, tapi juga buat yang di grupnya, betul? Nah yang di grup nggak usah mikirin nyari nafkah, tapi ngeberesin semua keperluan. Ini tekniknya begitu. Dulu mah dibagi 3 deh, ada satu grup lagi bagian melayani masyarakat. Nah jadinya yang satu orang yang cari nafkah tuh dia harus memberi makan kepada 3, temennya 2 plus 1 dirinya. Waduh itu pontang-panting, nanti akan dibuat gitu supaya lebih menderita ya. Itu zero loh, nggak ada megang apa-apa, langsung dilepas aja. Harus, tapi rezeki ada berarti ya. Ada, Yakin? malah melebihi gitu. Masya Allah, kan tidak terbayang sebelumnya ya. Ada yang kerja jadi pembantu nggak, Cung? Ini kan macam-macam kerjaannya ya dari 12 itu. Akhwat?
Dulu Oh, mah ada satu. mana? Bi, enggak kan dia. Karena ada yang bingung harus bagaimana jadi pembantu hadirin. Yang paling gampang mah ke KPAD ke sana. Tentu saja orang KPAD nage, saya santri Agim. Suruh, jadi nggak ada yang nyuruh, ya neng gerak tuang. Silakan mana, Bibi? Ya, A. Kumaha capek, Bi? Ceritakan gimana hikmahnya. Apa ya? Kenapa? Selain sama-sama berjuang juga ada ini. Dua. Ada usaha lain. Saya di bidang jasa juga. Apa? Pijat, A. Pijat. Oh gitu. Jadi semua kadang temen juga ikut ini juga ngerasain juga. Dipijat gratis atau gimana? Tarifnya dipasang atau serelanya? Enggak, kalau teman mah enggak. A. Oh enggak. Kadang kalau yang sakit juga saya urusin gitu. Yang gimana orang bisa tahu pijetan kita ini manfaat? Karena saya pernah pengalaman lagi camping tuh, capek ya saya pijat, bangun teh nggak bisa jalan, baru rupanya sambil tidur ceklek-ceklekin keseleo. Gimana dek? Gimana bisa tahu adek aman? Ya apa ya, sayang aja gitu sama teman-teman, ngerasain ikhlas aja gitu. Dengan ikhlas nolong, rezeki berkurang nggak? Bertambah banget. Sama Bunda PMK juga selalu minta dipijit terus, sudah langganan juga. Waduh, udah dapat sukses, udah jadi sekarang ya. Ternyata rezeki itu yakin ada ya? Iya, alhamdulillah. Yakin? Yakin banget. Iya, bagus. Itu yang paling penting. Kenapa pelatihan ini ada? Yang pertama, yakin bahwa yang ngebagikan rezeki itu Allah, sehingga kita tidak usah takut. Tapi takut itu yang tadi, takut tidak berkah karena niatnya salah dan caranya salah, takut tidak syukur karena sibuk mikirin yang belum ada, takut tidak sabar kalau sedang ditahan, takut tidak ridho kalau sedang diambil, dan takut jadi pendengki. Jadi walaupun grupnya bareng seangkatan, rezeki beda-beda deh. Jangankan seangkatan, seibu sebapak aja rezeki itu beda-beda. Oh iya, ada hikmah Apa banget hikmah? nih buat saya gitu. Mungkin buat pelajaran buat ahwat yang bercadar ya. Kalau saya kan ikhtiarnya kalau teriak-teriak makin gak kedengeran gitu ya. Dan makin nggak tahu siapa yang teriak, ya kan ketutup mulutnya. Ya Allah, Masya Allah, Allah tuh memang maha baik, maha pemberi rezeki gitu. Ada aja rezeki. Ya iya tuh udah awak bercadar ge makhluk Allah ya kan, masa nggak dikasih makan. Baik, terima kasih. Oh sudah jam 6. Begitulah kawan-kawan para pendengar, bagi yang akan gabung, namanya programnya APW Akhlak Plus Wirausaha ya. Programnya 3 bulan ya. Insya Allah akan diperbaiki program ini sehingga nanti lebih menderita dan nanti nambah yakin ya. Sudah waktunya habis. Terima kasih kepada semua stasiun radio yang merelay, juga yang menyimak. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.